Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang teknik pengurutan pada Microsoft Word ya. Jadi pengetikan tapi modelnya berupa pengurutan, baik itu pengurutan penomorannya atau dalam bentuk ABC dan seterusnya. Nanti kita akan lihat seperti apa modelnya. Oke, langsung kita saja mulai. Dan sebelumnya jangan lupa untuk selalu like and subscribe agar setiap notifikasi atau pemberitahuan yang berhubungan dengan materi-materi dari saya yang berhubungan tentang teknik-teknik mengedit komputer, mengetik dan sebagainya itu akan selalu ada pemberitahuan kepada Anda. Oke, langsung saja. Setelah itu kita masuk pada bagaimana teknik pengurutan pada Microsoft Word. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan buka aplikasi Word yang baru, dan untuk model pengurutan ini kita akan fokus pada menu home dan tool atau icon yang ada pada kelompok paragraf ya. Kita akan fokus pada kelompok paragraf dan hanya berada pada bagian atasnya ini ya. Hanya berada pada bagian atasnya ini. Itu semua tool-tool atau alat-alat yang digunakan untuk mengedit pengurutan. Oke, kita akan mulai. Jadi fokus ya di bagian atas ini. Yang pertama kita coba menggunakan misalnya pengetikannya yaitu elemen-elemen komputer. Nah, ini elemen-elemen komputer. Kemudian kita enter. Kita akan mengurutkannya, menyebutkan angka 1. Jadi untuk mengetik angka 1 yang kita gunakan ini adalah format numbering ya. Kita bisa gunakan format numbering, berarti itu berbentuk numbering. Kalau kita pilih panah bawah, ini akan muncul di sini pilihan numbering alignment. Di sini ada 1, 2, 3 sesuai kebutuhan Anda ya yang digunakan. Ada 1, 2, 3 pakai dalam kurungnya. Ini dalam bentuk angka Romawi, huruf besar, kemudian huruf kecil pakai dalam kurung dan seterusnya. Ini sesuai kebutuhan Anda. Kita coba untuk yang angka 1. Nah, ini dia terbentuk otomatis. Apa sih fungsinya? Ini fungsinya kalau kita sudah menggunakan format numbering seperti ini, setelah menyelesaikan mengetik dan pindah ke baris yang baru, kita menekan enter, itu akan terbentuk kembali nomor yang lanjutan. Jadi angka selanjutnya akan terbentuk secara sendiri dan dia akan tertata rapi. Kita coba ya, elemen-elemen komputer misalnya hardware. Setelah menyebutkan 1, kemudian kita tekan enter, secara otomatis dia akan muncul. Inilah yang disebut dengan fungsi daripada pengurutan, tool atau alat yang kita gunakan untuk mengurutkan menggunakan format numbering ya. Kalau kita ingin lanjutkan bisa misalnya hardware kemudian software misalnya. Kemudian yang ketiga misalnya brainware. Nah, ini berarti kita menyebutkan masing-masing elemen komputernya. Berarti ada penyebutan urutan angka dalam bentuk angka. Kalau kita ingin merubahnya bisa dalam posisi sudah terketik bisa. Jadi kita blok. Kemudian kita ingin pilih modelnya, pilih lagi. Misalnya kita ingin pilih dia ABC ya. Ini. Atau pilih yang 1 dalam kurung, bisa juga 1, 2 dalam kurung, 3 semuanya dalam kurung. Jadi ini bisa angka Romawi juga bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah,
kita kembalikan ke bentuk yang standar ya. Misalnya dalam setiap angka-angka ini kita ingin menyebutkan kembali bagian-bagian yang ada dalam angka-angka ini, bisa. Contoh ya, brainware itu dia bisa terbagi atas beberapa bagian. Jadi caranya kita tekan enter dulu dan menghapusnya ya, menghapus. Ini teknik yang pertama, yaitu kita hapus, kemudian kita pilih dengan model yang lain, misalnya yang ini ya. Nah, ini kita pilih modelnya yang bulat ya, kita pilih misalnya tanda berbentuk segitiga, bisa, atau yang ini berbentuk bintang ya, atau apa, ketupat misalnya, bisa. Misalnya ini kita beri user, kemudian programmer analisis misalnya ya. Nah, jadi brainware ini terdiri dari sekian-sekian ini. Jadi itu maksudnya, kita bisa mengurutkannya ya, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin menyisipkannya, bisa enggak di antara 1 dan 2 ini dia harusnya ada bagian-bagian yang lain di hardware itu sendiri, bisa. Jadi tekniknya kita harus tekan di hardware dulu, kemudian tekan enter. Nah, setelah enter seperti biasa tadi kita hapus ya. Itu teknik yang pertama kan, kita hapus, kemudian kita beri tanda. Bisa enggak dengan tanda lain? Coba ya, kita coba ganti dengan yang dalam kurung. Nah, bisa. Ini berarti hardware misalnya monitor ya, kemudian apa lagi, keyboard, nah, dan mouse ya, seperti itu. Jadi bisa. Yang penting kita tahu tekniknya, yaitu meletakkan dulu kursor di mana tempat kita ingin menyisipnya. Kalau hanya untuk melanjutkan, ingat, kalau hanya untuk melanjutkan dia gampang, letakkan kursor di bagian terakhir dan kita lanjutkan. Tapi kalau ingin menyisipkan, kita cari dulu kita ingin sisipkan dia di mana sih. Kita berikan contoh lagi, misalnya di sini ya, di antara software dan brainware ini kita akan sisipkan, berarti harus letakkan di software, kemudian tekan enter. Nah, ada teknik yang lain. Kalau tadi kita tekniknya menghapus ya, tekniknya menghapus. Kalau ini bisa kita gunakan ini decrease dan increase. Nah, dari simbolnya saja kita sudah tahu simbolnya ke kiri, panah kiri dan panah kanan. Kita coba kita ambil yang panah kanan, otomatis dia akan masuk ke dalam. Tapi ingat, format ini secara manual, secara otomatis dia pengaturan dasarnya atau pengaturan standarnya biasa default itu langsung A kecil titik, itu dia. Kalau ingin suka ganti A, bisa ndak kita ganti, jangan A titik lah, bisa pakai yang lain model, misalnya ini seperti itu. Jadi kita misalnya pilih salah satunya, kemudian kita tekan Windows, tekan enter lagi, dan seterusnya. Nah, ini format yang kita gunakan untuk pengurutan dan teknik-tekniknya menyisip atau melanjutkan ya. Ingat, menyisip atau melanjutkan. Kalau melanjutkan misalnya hanya sampai di analisis ya, analisis contoh ini kita lengkapi dulu. Nah, di bagian analisis ini, setelah analisis bisa enggak kita tekan enter, tetap akan muncul. Kita akan buat yang lanjutan dari angka 3 ini, bisa. Caranya adalah setelah kita enter, begitu muncul lanjutan dari yang di atas, kita hapus. Ingat ya, kita hapus. Kemudian salah satu yang mudah dan tidak akan ada permasalahan adalah teknik yang ini. Kita klik angka 3 seperti ini, akan muncul. Kemudian pilih format pointer. Begitu kita tekan format pointer, artinya dikunci format yang akan kita gunakan
adalah format lanjutan 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita pengen format yang kita ada blok itu lanjutannya, ya tinggal klik sini. Nah, otomatis dia akan lanjutan dari yang kita ada blok tadi, angka 3-nya. Jadi dia terlanjut dari angka 3 jadi angka 4. Tapi ingat, posisinya adalah menghapus. Nanti Anda bisa lihat kembali video-video saya kalau misalnya Anda masih dalam keadaan bingung, ya. Bisa diputar kembali video-video saya ini. Kemudian ini kita coba misalnya komputer atau apa ya misalnya. Nah, demikian ini untuk teknis bullet, kemudian numbering, penggunaan daripada decrease indent dan increase indent. Nah, ada satu bentuk pengurutan namanya multi level list. Multi level list itu artinya pengurutannya itu mulai bertingkat, ya. Contoh, saya hapus dulu blok, kemudian hapus. Elemen-elemen komputer itu kita akan gunakan penomorannya yang bertingkat. Jadi di sini ada ini biasanya seperti ini. Kita gunakan yang 1.1, ada banyak titik satunya ya. Nah, saat pertama kita klik dia memang formatnya 1.1. Kemudian kita pilih tadi hardware. Begitu kita enter, kita akan tambahkan bagian-bagian daripada hardware itu adalah monitor, mouse, dan apalagi tadi ya. Nah, kita akan gunakan yang ini. Sudah aktif kan? Nah, begitu sudah aktif, tinggal kita tekan increase indent. Otomatis dia akan jadi lanjutan 1.1. Nah, ini yang disebut dengan fungsi multi level list. Jadi pengurutannya bertingkat. Hardware itu terdiri dari apa saja? Misalnya monitor, kemudian input ya. Hardware yang berfungsi untuk menginput seperti itu ya. Perangkat keras yang berhubungan dengan menginput berarti input misalnya. Nah, di input sini ada terdiri lagi dari beberapa bagian. Jadi begitu kita enter, nah kita masukkan lagi tingkatannya. Jadi yang berhubungan dengan perangkat-perangkat keras yang berfungsi untuk menginput adalah mouse, ya seperti itu. Ya, kemudian apalagi keyboard. Kemudian apalagi kamera mungkin. Nah, ini yang disebut dengan bertingkat. Jadi di dalam hardware itu masih ada terdiri dari inputan, kemudian dalam inputan itu terdiri dari mouse, keyboard, dan kamera. Jadi itu berbagai macam cara tergantung dari studi kasusnya apa yang digunakan. Nah, ini misalnya untuk bahan inputan itu hanya mouse, keyboard, dan kamera. Kalau kita tekan enter akan dilanjutkan lagi pengurutannya. Kalau ingin kita kembali, kita tekan kembali saja decrease indent seperti simbolnya aja. Ini simbolnya masuk ke sebelah kiri, tekan. Nah, sudah sejajar dengan 1.2. Sudah sejajar. Kemudian ini bagian output. Ya, perangkat keras yang berhubungan dengan output. Kita tekan enter. Kemudian apa saja yang termasuk dalam output, kita buat lagi. Pilih increase indent. Berarti terdiri dari misalnya keluaran perangkat keras yang berhubungan dengan keluaran, misalnya monitor, kemudian printer ya, misalnya seperti itu. Jadi multi level list ini digunakan untuk pengurutan yang bertingkat. Biasanya ini digunakan pada apa? Kebanyakan digunakan pada pembuatan halaman ya, daftar isi ya, betul, daftar isi sebuah buku itu menggunakan model seperti ini ya. Kemudian ada teknik untuk angka halaman keberapa, hardware ke 1 ya. Biasanya bagi yang menyusun skripsi atau menyusun buku, modul, dan sebagainya, teknik-teknik ini dibutuhkan untuk membuat daftar isi.
ya, seperti itu. Jadi ini yang saja bisa saya bagikan, teknik-teknik untuk melakukan pengetikan berupa pengurutan, baik adalah bullet yang berbentuk simbol-simbol ya, kemudian ada numbering, kemudian terakhir pengurutan bertingkat atau multi level list ya. Itu saja. Kemudian ini ada icon untuk menurunkan indennya, menurunkan posisi pengurutannya, ini menaikkan ya. Lihat saja simbol panahnya seperti itu. Jadi demikian, jika ingin jelas silahkan diputar lagi video saya ini, atau belajar terus, latihan terus. Ada kasus-kasus yang berhubungan dengan teknik ini, bisa Anda gunakan teknik ini. Terima kasih, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.